hari-hari terakhir ini dengan 300 orang Tuhan bergerak. Gak perlu banyak. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil. Lalu lanjut kepada level mereka adalah dipilih dan masuk dalam level yang selanjutnya. Mereka setia. Setia itu artinya apa? Setia itu artinya mengikatkan diri untuk selalu mengikuti arahan Tuhan. Dia akan terus mendengar panggilan Tuhan. Dia selalu mendengar arahan Tuhan. Dia selalu mendengar peluitnya Tuhan. Peluit itu penting. Peluit itu akan memberikan arahan maju atau mundur, bergerak ke kanan atau ke kiri, atau bergerak cepat atau duduk diam atau terus siap bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Orang-orang yang terus ngikuti Tuhan setahap demi setahap itu jarang sekali. Bisa bayangkan 32.000 menjadi 300. Jumlahnya sedikit, tapi dengan sedikit itu Tuhan bergerak banyak. Tuhan melakukan banyak. Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dengan orang yang setia. Setia itu artinya bukan hari ini iya, besok tidak. Hari ini iya, besok juga iya. Kapanpun ia berkata iya kepada Tuhan. Setia itu mengikatkan diri. Sama seperti Rut kepada Naomi. Ketika Orpa pulang, Rut ternyata gak pulang. Rut memilih untuk bersama dengan Naomi. Kenapa? Karena diam-diam ya. Saya ngebayangin. Sekalipun Naomi itu adalah habis-habisan ditekan oleh Tuhan. Karena harusnya dia tinggal di Bethlehem. Tetapi dia pergi ke Moab. Hari itu Rut melihat Tuhannya Naomi itu hidup dibandingkan Tuhan berhalanya Moab. Berhalanya Moab itu kejam. Setiap anak laki-laki itu dibakar, dipersembahkan dengan dibakar hidup-hidup. Itu kejam. Dan saya pernah nonton film Rut. Rut itu sebenarnya seorang pendeta daripada agamanya Moab. Dan dia tahu bagaimana Naomi itu kenal Tuhan. Dalam ketidakadaan pun Naomi itu tetap menyembah Tuhan. Dan itu membuat Rut ngerti bahwa Tuhannya Naomi itu hidup. Kita lihat di ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah ngikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini yang namanya setia. Orang banyak mengikuti ketika orang itu kenyang, ketika orang itu punya pekerjaan, ketika orang itu ada kerjaan, maka orang itu mengikuti. Tapi masalahnya orang dunia juga sama. Ada orang-orang pelayanan sama. Ada orang-orang pelayanan karena mereka punya pekerjaan dalam pelayanan, ada tugas. Tapi coba lihat, apakah dia orang yang setia ketika dia gak pegang pelayanan? Tugasnya diambil, jabatannya diambil tanpa pelayanan. Yang tadinya main musik, gak lagi main musik, bisa gak? Kalau bisa, itu yang sebenarnya, itu yang terdidik dengan baik di dalam. Kalau dia pelayanan karena sebuah alasan, ambil alasannya. Alasannya apa? Tanya orang itu, alasannya apa kamu melayani? Aku melayani karena aku lagi ngincar seseorang di gereja itu. Cabut itunya. Apakah dia bisa? Incerannya dicabut. Kalau itu bisa, nah itu lihat. Itu
Tapi ketika dia melayani karena ngincer seseorang, tapi itu setelah dia mendapatkan, maka dia gak pernah dapat lagi melayani. Karena hatinya memang bukan untuk melayani. Orang yang melayani dikasih jabatan atau tidak, dikasih tugas atau tidak, dikasih jadwal atau tidak, bukan itu. Hati melayani itu bukan karena itu. Melayani itu bukan karena jadwal, bukan karena tugas, bukan karena jabatan. Melayani itu karena aku mau melayani Tuhan. Gak tergantung dengan jabatan, gak tergantung dengan tugas, gak tergantung dengan jadwal. Tapi dengan satu hal, aku tergantung dengan semua